semakin singkat. Amin. Kedatangan Tuhan sudah semakin singkat. Bapak Ibu kasih Tuhan, kemarin Pak Niko sampaikan gini, ada seorang nabi dia sampaikan tentang apa yang terjadi. Akhir-akhir ini kita dengar yang namanya Ebola. Ebola itu bukan EKTP, bukan ya. Ebola itu bukan, yuk nonton bola, bukan gitu. Ebola itu penyakit yang mematikan lebih ganas daripada flu burung. Nah, yang meninggal udah banyak. Tetapi puji Tuhan, Ebola belum masuk ke Indonesia. Saudara, kalau sampai Ebola ini masuk ke Indonesia, ada satu orang Indonesia yang nggak pergi kemana-mana tapi bisa kena Ebola, saudara, orang Indonesia mau pergi kemana-mana susah. Karena kita nggak boleh masuk negara lain. Kita kayak diisolasi. Begitu ganasnya Ebola. Kemudian kita juga dengar lagi bagaimana kejamnya ISIS. Main potong leher dia. Kejam sekali, tidak beradab, tidak berperi kemanusiaan. Kemudian kita juga mendengar tentang peperangan yang Israel sedang adakan hari-hari ini untuk menumpas Hamas. Nah, peperangan yang kecil ini seperti bunyi air terjun. Bapak Ibu pernah ke air terjun? Ada air dari atas jatuh, bunyinya kayak apa? Kemudian dia jatuh. Nah, peperangan yang kecil hari-hari ini, Gembala Sidang katakan ini adalah seperti suara air yang jatuh. Ini hanya derunya saja. Berapa lama deru air yang jatuh ini sampai ke bawah? Sangat cepat sekali. Ini peperangan-peperangan yang terjadi hari-hari ini yang dilakukan oleh Israel. Bangsa-bangsa lain nggak bersimpati sama Israel. Dan memang itu yang harus terjadi. Karena nanti waktu perang Harmagedon, Israel akan diserang oleh semua bangsa. Semua bangsa akan mengepung Yerusalem. Waktu Yerusalem dalam keadaan terkepung, mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel akan berseru, Tuhan Yesus tolong. Dan waktu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ini berseru, Tuhan Yesus tolong. Apa yang terjadi? Yesus dari surga akan turun untuk menyelamatkan Israel dari kepungan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Waktu itu terjadi, kita ada di mana? Waktu itu terjadi, kita sudah bersama dengan Tuhan. Amin. Kita udah rapture. Jadi Bapak Gembala Sidang kita mengatakan rapture itu sebelum aniaya besar. Rapture itu sebelum Harmagedon terjadi. Bapak Ibu kasih Tuhan, waktu mendengar ini hati saya bergetar. Dan saya gini, Tuhan, mesti lebih cepat lagi mempersiapkan hidup ini untuk kita menjadi mempelai yang layak di hadapannya. Amin. Jadi deru yang sekarang deru perang ini, perang yang kedengaran yang dilakukan orang Israel ini menuju bias jatuh ke bawah. Air terjun yang sesungguhnya kapan itu Armagedon. Perang antara Israel melawan seluruh bangsa di dunia. Kalau seluruh bangsa di dunia berperang melawan Israel, Israel habis, saudara. Dia negara kecil. Tetapi karena ada Tuhan Yesus, yang kecil itu akan jadi pemenang. Kalau bahasa premannya orang Mangga Dua bilang gini, itu Tuhan Yesus turun ke dunia, bangsa-bangsa yang ngepung Yerusalem dikeplakin semua. Pulang katanya. Lu main ini umatku main kepang-kepung aja pulang. Dan semuanya pulang kalau Tuhan Yesus yang ngomong. Amin. Ini yang akan terjadi. Dan kita akan di belakang Tuhan Yesus, kita akan melihat Tuhan Yesus ngeplakin bangsa-bangsa. Pulang. Kita akan, ya kan ini rajaku, ya kan? Ini rajaku. Kita akan seperti itu ke depan. Sebab itu, hari-hari ini waktu yang masih ada. Tuhan mau kita mempersiapkan hidup kita untuk kita menjadi umat yang layak bagi Dia. Waktu kita menjadi umat yang layak bagi Dia, maka kita bisa mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Kalau kita sendiri belum layak, bagaimana kita mempersiapkan teman kita? Bagaimana kita mau mempersiapkan orang-orang di sekitar kita untuk menjadi umat yang layak?
Sebab itu dimulai dari kita. Kita harus tetapkan hati gini, aku mau menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Amin. Tantangannya banyak, persoalannya banyak. Kalau saudara saya ceritain tentang dunia kependetaan, saya percaya saudara akan, begitu ya. Dunia pendeta itu begitu jahatnya, begitu munafiknya. Wah, saudara, banyak pendeta-pendeta besar rubuh jatuh dalam dosa hari-hari ini. Sebab itu kita umat Tuhan, mari kita banyak berdoa untuk pendeta-pendeta, untuk hamba-hamba Tuhan. Kita doakan mereka supaya mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang boleh mengakhiri pertandingan dengan tetap memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tetapi itu nggak penting. Yang penting adalah hidup kita. Kita harus mempersiapkan hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama proses dalam hidup kita mengenai kesabaran. Kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Kita akan baca bersama-sama. Semuanya bawa Alkitab? Puji Tuhan. Yang nggak bawa Alkitab, minggu depan bawa Alkitab. Haleluya. Pak, udah ada di situ, nggak apa-apa. Kita lebih baik bawa Alkitab. Kalau Tuhan Yesus datang, ditanyain Alkitab, kita ada. Mau rapture nih, bawa Alkitab nggak bawa? Ya kan. Kejadian 29, ayat 31 sampai 35, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan sengsaraku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak itu kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. 34. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Ayat yang kelima, 35. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tema khotbah pagi hari ini adalah kesabaran menghadapi persoalan mendatangkan kemenangan. Haleluya. Kesabaran menghadapi persoalan mendatangkan kemenangan. Setiap kita itu nggak mau ada masalah. Semua kita maunya nggak ada masalah. Mau hidup enak. Tetapi itu nggak mungkin. Setiap orang hidup pasti ada masalah. Nanti waktu kita di Pondok Rangon baru nggak ada masalah. Ya kan? Waktu kita dikuburkan baru nggak ada masalah. Selama kita hidup ada masalah. Minum kebanyakan ada masalah. Mesti kencing. Makan kebanyakan ada masalah. Apa? Perutnya bisa pecah. Makan terus pecah ya kan. Pengen ke belakang ya kan. Masalah. Tidur kebanyakan masalah juga. Itu nggak ganggu siapa-siapa loh tidur itu. Tidur aja lamaan gitu. Tidur terus. Lama-lama kita bangun puyeng. Masalah tuh ya kan. Kenapa tidur kebanyakan puyeng? Kurang tidur juga puyeng. Memang itu dia. Nah, kita akan belajar bersama-sama hari ini. Ada seorang yang namanya Lea. Namanya Lea. Dia punya kehidupan yang unik. Nah, saya cerita awal mula kisah ini. Yakub disuruh pergi sama mamanya. Mamanya bilang gini, Kob, mami sama papimu sebel sama istri kakakmu Esau orang Mesir. Istrinya orang Mesir. Engkau sebagai anak yang belum menikah. Mama nggak mau engkau mengambil perempuan Mesir seperti kakakmu. Engkau harus mengambil perempuan untuk engkau jadikan sebagai istri di kampungnya mama dan papamu dulu. Di mana, Mah? Di Padan Aram. Engkau harus pergi ke sana. Sebab itu
karena ada peristiwa penipuan hak kesulungan juga. Si Yakub ini lari, saudara, menuju ke keluarga mamanya. Oke. Yakub jalan lewat Betel, lewat lagi, dia jalan, dia sampai ke satu wilayah namanya Padan Aram. Waktu di Padan Aram itu, dia lihat ada sumur, dan orang-orang mulai berkerumun di sana. Dan Yakub datang. Waktu Yakub datang, di sana didapati bahwa orang-orang pada ngasih minum ternaknya. Onta, kambing, domba dikasih minum. Dia memperhatikan satu orang yang sangat-sangat dizalimi. Ya, sangat-sangat gak adil diperlakukan. Ada seorang perempuan, bawa kambing dombanya, kalau mau udah nyampe, digusur lagi ke belakang. Yang ini udah penuh lagi, udah pada minum kambingnya, dia mau maju, digeser lagi. Kenapa? Karena ini seorang wanita. Jadi digeser terus. Waktu Yakub melihat ini, maka Yakub membela wanita ini. Bos, jangan nyelak bos. Ini perempuan udah diselak 6 kali bos. Sekarang biarkan wanita ini yang kasih minum dulu. Wah, Yakub ada laki-laki nih. Yakub saya rasa ini badannya gede. Saya nggak percaya Yakub itu kurus kerempeng gitu, nggak pada takut. Ya kan? Dia pasti gede, orang pada takut tuh. Oke. Dikasih minum. Waktu sambil memberi minum, dan sudah selesai ngasih minum, si Yakub ini mulai nanya-nanya, itu namanya siapa itu cewek, ya kan? Oh, yang itu namanya Rahel. Kok dia ngasih minum kambing domba? Yang cowok kemana? Oh, ya memang itu udah kerjaan dia setiap hari. Bawa kambing dombanya untuk diberi minum di sini. Oh, memang dia anak siapa sih? Shh. Nama bapaknya Lakban. Oh, ya kan? Namanya Lakban. Ya kan? Supaya gampang diingat. Namanya Laban. Ya kan? Tetapi kita ganti K aja supaya gampang diingat. Lakban. Ya kan? Namanya Lakban. Oh, orangnya kaya nggak? Wih, kaya dia. Dia kaya. Ya kan? Dia tahu. Waktu disebutin anak, disebutin nama bapaknya, si Yakub tahu. Ini dia saudara saya. Ini sepupu saya nih. Ini saudara mama saya nih, si Lakban itu. Kemudian setelah selesai menjadi tradisi waktu itu, si Lea bilang gini, karena engkau udah nolongin aku, yuk engkau mampir ke rumahku, aku akan beri makan, engkau boleh numpang di tempatku dan aku akan memberi engkau makan. Oke? Setelah itu sampai ke rumah, Lea cerita sama bapaknya, Pak, hari ini aku agak enteng kerja, aku agak cepat memberi minum domba, karena ada satu orang pria yang menolong aku. Namanya Yakub. Ya kan? Wah, kemudian dia udah suruh masuk. Wah, mau makan sambil ngobrol ngomong. Kop, kamu ini dari mana asalmu? Siapa papamu, siapa mamamu? Yakub cerita semua. Dan ternyata memang saudara. Oke, karena kita ini saudara, engkau boleh tinggal di sini, dan engkau boleh kerja kepadaku. Tetapi karena engkau keponakanku, bukan berarti aku nggak memberi apa-apa. Kira-kira upahnya apa yang harus kuberikan kepadamu? Kemudian Yakub kan dari tadi ya, dari awal, waktu melihat Rahel, pertama kali ketemu di sumur tempat ngasih minum kambing domba, itu hatinya kan udah bergetar. Tueng gitu kan. Tueng kan duduk. Waktu lihat Rahel. Kemudian Yakub berkata gini, Om, aku akan kerja kepada Om, upahnya aku mau nikah sama Rahel. Kemudian Om Lakban bilang, boleh. Engkau kerja berapa tahun kepadaku untuk aku memberikan Rahel kepadamu? Om mintanya berapa tahun? Omnya mintanya gini, kalau 20 tahun bagaimana? Keburu tua Om katanya kan. Kalau 10 tahun, kelamaan lah Om. Yakub nawar, 7 tahun Om ya, 7 tahun. Oh ya udah, 7 tahun boleh. 7 tahun. 7 tahun berlalu saudara dengan cepatnya karena hatinya, aku mau tidur, ingat kamu, aku mau makan, ingat kamu, gitu Yakub ya.
ingat terus, hatinya berbunga-bunga, ada cinta. Waduh, kalau ada cinta hidup itu bergairah, ya kan? Yang nggak enak jadi enak, ya kan? Nggak pernah tuh lesu, nggak pernah. Dia semangat terus. Karena dia bilang 7 tahun, Rahel jadi istriku. 7 tahun Rahel jadi istriku. Wah, senang saudara. Waktu jatuh tempo 7 tahun, Yakub mulai nagih janji. Om, udah 7 tahun nih. Oh iya. Oke, kita adain pesta nikah. Oke, kamu nikah ya. Oke, saudara, senang saudara. Tetapi waktu itu kan belum ada PLN. Lampu juga belum ada. Dia ngomongnya, Yakub mintanya Rahel. Malamnya dikasih Lea. Waduh. Waktu pagi bangun. Kenapa kamu nih? Bukankah aku minta Rahel? Kenapa dikasih enciknya? Wah, agak marah si Yakub. Yakub itu artinya apa? Yakub artinya Yakub nggak tahu artinya. Sikarapata kaya lamas. Yakub artinya, dulu sekolah minggu di mana ya? Guru sekolah minggunya masih hidup? Yakub itu artinya penipu. Jadi kalau punya anak jangan namain artinya penipu. Yang udah terlanjur gimana? Nggak apa-apa, dikias pakai burung emprit. Bukan, kita nggak main kias orang Kristen ya. Ya udah terlanjur nggak apa-apa, ditolak dalam nama Yesus. Yakub artinya penipu. Penipu ini pernah nipu kakaknya. Sekarang penipu ini kena tipu. Jadi tema khotbahnya penipu yang kena tipu. Nah ini dia. Yakub, tabur tuai. Apa yang kau tabur engkau akan tuai. Sepandai-pandainya tupai melompat dia akan jatuh juga. Nggak ada tupai yang nggak pernah jatuh. Pernah jatuh. Gubrak gitu, pernah ya. Nggak ada tupai yang nggak pernah jatuh. Pasti pernah. Bapak Ibu kasih Tuhan. Waktu Yakub merasa ketipu ini, Yakub bilang gini. Dia kesel nggak ditipu? Kesel nggak ditipu? Kesel? Yakub nggak? Yakub acung jempol sama omnya. Wih, saya salut sama om. Saya yang tukang tipu, bisa nipu saya. Hebat om. Wih, ini baru canggih nih ya kan. Jadi kalau kita kena tabur tuai nggak usah marah-marah. Bilang aja, ya udahlah dulu pernah saya tabur, saya tuai ya udah wajar lah. Bangkit lagi aja, bertobat ya kan. Jangan cari korban baru. Bertobat aja gitu ya kan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, waktu tahu ditukar, Yakub nanya, Om kenapa ditukar ya? Gini kok, karena di tempat ini ada tradisi, nggak boleh menikahkan adiknya dulu, kemudian baru cicinya. Harus cicinya dulu, kemudian adiknya. Sebab itu Om memberikan cicinya dulu. Oh gitu Om. Terus untuk memperoleh Rahel bagaimana dong? Engkau kerja kepadaku 7 tahun lagi. Bapak Ibu kasih Tuhan, nasibnya Rahel seperti ini. Rahel tahu Yakub cinta sama adiknya. Tetapi Rahel ini seorang yang sangat nurut sama bapaknya. Harus nurut sama bapaknya. Waktu bapaknya bilang gini, Rahel, malam ini engkau harus masuk ke kamar Yakub. Pak, ini kan dia kan maunya, Yakub maunya sama adikku. Aku yang disuruh, nanti akan musuhan loh Pak. Gak enak loh Pak. Bapaknya bilang gini, kamu harus melakukan apa yang Papa katakan. Saudara, hari ini ada tradisi. Tradisinya masih jalan. Seorang perempuan itu harus nurut apa yang menjadi kata papanya berapapun umur anak perempuan ini. Saudara boleh pergi ke Gunung Agung. Judul bukunya Namaku Mala. Dia orang Afghanistan. Dan dia ditembak kepalanya sama teroris. Kenapa? Karena dia sekolah. Dan bagi teroris, waktu dia ditembak karena sekolah itu nggak apa-apa. Bagi dia jihad. Di India,
ada seorang perempuan pacaran tanpa bapaknya tahu, atau bapaknya nggak setuju, anaknya dibunuh sama bapaknya. Berat. Dan nggak ada hukum yang bisa menjerat papanya. Papanya cuma bilang gini, itu kan anakku. Dia mau bikin malu keluargaku, aku bunuh, selesai. Aku menjaga kehormatan keluargaku. Itu tradisinya sekarang masih ada seperti itu. Apalagi zaman dulu. Nah, Rahel menjadi istri seorang pria yang tidak mencintainya. Semua wanita itu ingin menikah, rindu menikah. Dia mendambakan suami yang akan mencintainya. Tetapi bagaimana seorang wanita yang sudah tahu pria ini tidak mencintainya dan dia dipaksa menikah? Sangat menderita. Amin. Sangat menderita. Dan ini bukan salahnya dia. Dan alasannya kenapa Yakub pilih Rahel adalah karena memang Rahel ini lebih cantik daripada Lea. Lea, kita berkata gini, matanya tidak indah. Memang Lea, waktu mau lahir ke dunia, dia ngomong Tuhan gini, Tuhan kasih saya dong mata yang hitam semua. Yang nggak indah Tuhan. Kan enggak. Mata yang nggak indah ini pemberian Tuhan juga. Lea nggak bisa komplain. Tetapi dalam hidupnya, gara-gara mata yang nggak indah ini, dia tidak dicintai atau dia tidak mudah menemukan orang yang mencintai dia. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini kondisi Lea. Dia tidak dicintai. Yakub lebih mencintai Rahel. Setiap kali, setiap waktu, Rahel dipeluk-peluk. Ayo kita ke Singapura yang, ayo jalan. Kemudian si Lea mau ikut, ikut dong. Kamu di rumah aja, cucian banyak. Wah, dia nyuci sambil nyanyi. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata. Sambil nangis. Kenapa? Adiknya sama suaminya ke Singapura. Dia dianggap pembantu aja. Sekali waktu pulang, dibawain oleh-oleh. Oke. Pergi lagi, mau pergi ke Eropa. Lea mau ikut. Si Yakub bilang, kamu gak bisa ikut di rumah. Jaga rumah aja. Kenapa? Perjalanan kita jauh ke Eropa. Waduh, si Lea air mata lagi. Kenapa? Resiko jadi istri yang tidak dicintai suami. Sangat menyakitkan. Sebab itu pagi hari ini kita akan belajar dari kesabaran Lea menghadapi suami yang tidak mencintainya. Amin. Kita akan belajar dari Lea. Dia sabar menghadapi suaminya yang tidak mencintainya. Nah, pelajaran apa? Pelajarannya gini. Kita belajar ayat yang pertamanya, ayat yang ke berapa tadi kita baca ya? Ayat yang ke-31 saya bacakan. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Haleluya. Bapak Ibu kasih Tuhan, ternyata kalau kita nggak punya anak, ayat ini sakti. Yang membuka dan menutup kandungan itu tuh Tuhan. Secara medis mungkin gini, iya suamimu spermanya mati semua. Oh iya, ini telurnya, ini kosong semua nih telurnya nih. Secara medis begitu. Tetapi percayalah, secara medis, telurnya kosong semua, spermanya loyok semua. Tetapi kalau Tuhan menghendaki dibuka kandungannya, itu sperma yang loyok jadi Superman semuanya. Amin. Karena bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Waktu melihat, kita berkata gini, waktu Tuhan melihat, Lea tidak dicintai, maka dibukanyalah kandungannya. Lea belajar waktu dia sabar, bahwa dia memiliki Allah. Allah itu adalah Allah yang melihat. Apapun penderitaan kita, apapun masalah kita hari ini, Allah adalah Allah yang melihat. Hati-hati gunakan
Hati-hati gunakan. Sebab Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Amin. Hati-hati kita ngomong. Hati-hati kita berbuat. Hati-hati kita melangkah. Waktu kita mau melangkah ke Kalijodo, Allah melihat dari surga. Ngapain lu ke Kalijodo? Penginjilan Tuhan. Wah, kok penginjilan sendiri sore-sore? Nah, Tuhan tanya. Mata Tuhan mengawasi 24 jam hidup kita. Apa yang kita lakukan? Tuhan melihat itu. Amin. Demikian juga kalau kita lagi ada dalam pergumulan. Seperti Lea. Lea, dia berdoa, dia bersabar. Dan Tuhan berkata gini, Alkitab berkata gini. Waktu Tuhan melihat Lea, luar biasa. Amin. Jadi dalam keadaan banyak masalah, banyak persoalan, jangan putus asa. Kita punya Allah, Allah yang maha melihat. Alkitab berkata gini, 2 Tawarikh 16 ayat yang ke-9. 2 Tawarikh 16 ayat yang ke-9. Kita baca coba. 2 Tawarikh 16 ayat 9. Lama. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Luar biasa. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Hari ini kita harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk apa? Melimpahkan kekuatan. Gak usah takut. Saya jemaat Tuhan yang ada di Tanah Abang ngalami penderitaan yang amat sangat. Cynthia 2 tahun lalu dia kehilangan suami. Cynthia kehilangan suami. Nangis dia. Bengong setiap hari. Belum habis bengongnya, Cynthia tahun ini, kemarin ini Cynthia, dia kehilangan anaknya laki-laki. Tambah bengong. Bengong kuadrat. Apa yang bisa dilakukan kita? Apa yang saya bisa lakukan sebagai gembala? Nggak bisa apa-apa. Saya cuma bisa berdoa. 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 Saudara, kemarin baru 2 minggu yang lalu, dia datang kepada saya dan bilang gini, Pak, saya bingung ya. Sekarang kenapa hati saya bisa tenang ya? Karena kemarin-kemarin hati saya nggak bisa tenang. Tetapi sekarang saya bisa tenang. Saya cuma tahu satu hal. Di dalam segala kelemahan kita, Tuhan memberi kita kekuatan. Amin. Tuhan kadang nggak mengangkat, nggak menghilangkan masalah kita. Masalah tetap ada, masalah kita hadapi. Tetapi Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk kita menghadapinya. Haleluya. Yang kedua, ayat yang ke-32 berkata gini. Kemudian Tuhan memberi Ruben, ya, memberi anak 32 berkata, kemudian Tuhan membuka kandungannya dan melahirkan seorang anak laki-laki dinamainya Ruben. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-32 saya akan bacakan aja dah daripada bingung. Lea mengandung lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan sengsaraku. Yang kedua, Tuhan adalah Tuhan yang peduli. Dia memperhatikan sengsaranya. Kita punya Tuhan yang Tuhan gak cuma lihat, tetapi Tuhan juga Tuhan yang peduli. Saudara tahu melihat sama peduli? Melihat itu biasanya kita lihat kebakaran, kita lihat orang kecelakaan, kita bilang apa? Ih kebakaran, kasihan ya rumahnya kebakar. Udah gitu doang, karena kita melihat. Tetapi Allah kita nggak cuma Allah yang melihat, Dia Allah yang peduli. Waktu peduli, Allah itu turun tangan. Dia membantu. Dia mulai kasih sesuatu. Namanya Ruben. Allah adalah Allah yang peduli. Peduli itu artinya Tuhan ikut merasakan penderitaan kita. Tuhan ikut menderita bersama-sama dengan kita. Itu namanya peduli.
Jadi jangan takut. Kalau kita merasa sakit, Tuhan juga merasakan sakit kita. Kalau kita merasakan difitnah, Tuhan juga merasakan difitnah bersama-sama dengan kita. Pak, ayatnya di mana? Ingat nggak? Waktu Saulus menganiaya gereja Tuhan. Tuhan bilang gini, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Yang dianiaya itu orang-orang Kristen. Gerejanya ditutup-tutupin. Orang-orang Kristen ditangkap-tangkapin, dimasukin penjara. Nah, kepala gengnya, ya kan, kepala penganiaya jemaat namanya Saulus. Dihadang sama Tuhan di tengah jalan. Waktu dia mau menganiaya gereja Tuhan. Matanya jadi buta. Dan Tuhan Yesus bilang gini, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Saulus bertanya, siapa engkau Tuhan? Aku adalah Yesus Kristus yang kau aniaya. Wih, mantap. Jadi kalau ada orang menganiaya kita, dia menganiaya Tuhan. Jangan takut. Amin. Sebab itu Tuhan Yesus katakan, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ada orang yang minta bajumu, berikan juga jubahmu. Berbuat baiklah kepada semua orang. Tenang aja. Sabar. Lea sabar. Ngadepin Yakub yang tidak mencintai. Dia sabar. Dan dari pengalaman kesabarannya itu dia tahu. Pertama, Allah adalah Allah yang melihat. Yang kedua, Allah adalah Allah yang peduli. Yang ketiga, ayat 33 saya akan bacakan. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya telah didengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya lah pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Yang ketiga, Bapak Ibu kasih Tuhan, Allah adalah Allah yang mendengar. Telah didengar bahwa aku tidak dicintai. Maka dia memberikan anak. Dan anak itu dinamai Simeon. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mendengar. Jadi waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, kita berdoa aja. Kita berdoa aja. Kenapa? Doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Ada penginjilan yang gak pernah gagal. Penginjilan apa? Penginjilan dalam doa. Kalau kita punya mertua yang belum mengenal Tuhan, kita doa. Suatu saat hari nanti, mertua yang tidak kenal Tuhan pasti mengenal Tuhan. Kalau kita dapat suami yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, doa aja. Tuhan jamah suamiku, jamah suamiku. Kita percaya suatu hari nanti suami kita dijamah Tuhan. Kalau kita punya istri yang enggak sungguh-sungguh sama Tuhan, berdoa aja. Ada enggak? Ada. Saya punya teman. Suaminya ini ngeroh banget. Dikit-dikit penglihatan. Dikit-dikit Tuhan ngomong. Tapi istrinya diajak doa nggak mau. Doa yo mah. Nggak. Mama mau dandan, kamu doa aja. Bener saudara, dandannya itu raja dandan dia. Doa nggak mau. Dia orang ini bergumul. Dia ngomong, Jok, kalau istri kamu gimana? Oh, kalau istri saya lebih gila doa dari saya. Setiap malam saya udah capek gitu. Doa. Waduh, saya masih doa. Ya kan? Pimpin doa, nguap-nguap juga pimpin doa. Bapak Ibu kasih Tuhan, tetapi dia sedih. Kok istriku nggak mau ya diajak doa? Saudara tahu? Ini istrinya ini dulunya kepahitan sama tingkah laku suaminya. Suaminya ini sebelum jadi ngeroh begini, brengseknya minta ampun. Egois, nggak mau tahu, pokoknya dia taunya kehendak dia aja yang dijalanin. Sampai-sampai istrinya nggak percaya lagi sama suaminya. Waktu suaminya udah ngeroh ke gereja, dia masih nggak percaya. Setelah lama suami ini berdoa. 2 minggu yang lalu. Sekarang istriku mau saya ajak doa, katanya. Puji Tuhan. Apa yang dilakukan suaminya? Suaminya cuma berdoa. Dia berdoa. Kalau saya tanya anaknya, papa sama mama siapa yang di rumah suka doa? Papa. Siapa yang suka ngajak doa? Papa. Mamanya nggak pernah. Tetapi sekarang mamanya udah doa bareng. Kenapa? Karena ada Tuhan yang mendengar doa-doa kita. Haleluya. Amin. Suami istri udah akur semua. Wih ya. Saya kaget.
Ada seorang ibu sama suaminya, kalau datang ke gereja romantis. Naik motor dibonceng. Setiap minggu. Saya pikir ini mantep nih si om ya kan. Umurnya udah 65 tapi masih romantis. Saudara tahu, waktu jam 12 malam saya dipanggil ke rumahnya, anaknya telepon. Pak Min, tolong datang ke rumah. Kenapa? Ini lagi perang dunia ketiga di rumah. Jam 12 malam. Saya datang ke rumah. Saudara tahu, di situ baru kebuka. Ternyata ke gereja sih boleh boncengan. Tetapi di rumah tidur nggak sekamar. Suaminya di kamar sono, istrinya di kamar sono. Kenapa? Saya jengkel Pak sama istri saya. Istri saya nggak bisa dibilangin. Kenapa tante begitu? Saya jengkel Pak. Coba aja Bapak diem sama suami saya 2 hari kalau betah. Ini resek suami saya. Resek-resek tapi anaknya udah 4. Udah gede-gede anaknya. Umurnya udah 65 ke atas. Ngapain setiap hari ribut, setiap hari bersih tegang. Tuhan segera datang. Hidup kita ini nggak lama, 70 sampai 80 tahun. Kalau berantem mungkin juga nggak sampai 70. Itu kalau damai sejahtera 70 sampai 80 tahun. Tetapi kalau suami istri ribut, bisa lakcap gue udah bagus, saya bilang. Kemarin habis operasi jantung suaminya, ya kan. Kenapa begini? Keluarganya saya nggak ngerti. Saya pikir setiap hari Minggu pelokan di atas motor itu lambang keharmonisan keluarga. Susah bareng-bareng, seneng bareng-bareng. Saudara dikasih Tuhan. Suaminya nggak mau kerja. Si om ini nggak mau kerja. Saudara tahu kenapa nggak mau kerja? Dulu Pak. Dulu. Saya ini kerja Pak. Saya ini pekerja keras. Tetapi setiap kali saya kerja Pak. Istri saya itu selalu curiga. Kalau saya keluar kota itu pasti main perempuan, curiga terus. Daripada dicurigain saya nggak kerja biar dia cari duit. Suaminya, si istrinya saya tanya, Bu, tante, kenapa kok bisa begitu curiga? Ternyata ini istrinya yang perlu diberesin. Istrinya ini punya papa, istrinya ini istri punya papa, istrinya 2. Dia punya engkok. Istrinya 3. Dia punya pengalaman, engkoknya tidur sama pembantunya. Sekarang dia punya cucu, anak-anaknya dikumpulin semua yang cewek. Hati-hati dengan suamimu. Kalau cari pembantu yang tua, yang udah menopause. Jangan yang muda. Wah, pembantu-membantu, ini menantu pria pada memberontak semua. Kenapa? Gila itu mertua saya. Masa seperti itu? Bapak Ibu kasih Tuhan. Setelah dipulihkan malam itu jam 12 malam. Saya ingat tuh saudara, jam 12 malam besok saya akan khotbah perjamuan. Malamnya nggak bisa doa mempersiapkan firman Tuhan. Malah ini, perang Irak-Iran, mendamaikan. Udah malam, udah jam 2 pagi, pemulihan. Sekarang sudah pulih. Dulu tante ini ke gereja, mukanya cakep. Tapi sorry ya, kayak iblis loh. Sekarang ke gereja, mukanya, Jennifer Lopez lewat. Cakepnya keluar, saudara. Kenapa? Dia nggak hidup dalam tekanan lagi. Hidupnya sudah dipulihkan. Tuhan mendengar doanya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya! Jadi yang suami istri bertengkar, udah akhirin aja. Percuma. Kita nggak bisa tukar tambah kok. Kita harus tetap setia. Yang selanjutnya adalah yang keempat, ayat 34 berkata demikian. Mengandung pula ia lalu melahirkan seorang laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Sewaktu dia punya Lewi, Tuhan meninggalkan Rahel. Tuhan meninggalkan Lea. Kenapa? Lea mulai nggak mengandalkan Tuhan. Lea mengandalkan apa yang dia miliki. Dalam penderitaan kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita. Lea juga dapat hal yang sama. Dalam penderitaannya, dia dapat 3 anak laki-laki. Dan dia berkata, aku punya 3 anak laki-laki. Sekarang aku nggak perlu Tuhan lagi. Dengan 3 anak laki-laki yang saya berikan, pasti suamiku akan mencintai aku. Brur, jangan pernah mengandalkan
apa yang kita miliki. Tuhan nggak suka. Nggak didapat. Yakub tetap nggak mencintai Lea. Amin. Nggak didapat. Yang selanjutnya kita akan lari terus. Yang selanjutnya ayat yang ke-35. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu dia tidak melahirkan lagi. Saudara tahu, 3 anak tidak dicintai. Kemudian dia mulai balik sama Tuhan. Tuhan ampuni, ampuni. Ternyata 3 anak juga nggak dicintai. Aku tahu Tuhan mau 10 anak, aku juga tetap tidak dicintai. Sebab itu di tengah-tengah tidak menerima cinta suaminya, tetapi aku tahu Tuhan mencintai aku. Dan Tuhan memberikan seorang anak laki-laki kepadaku. Sebab itu anak yang terakhir dikasih nama Yehuda. Artinya aku bersyukur kepada Tuhan. Kalau ada doa-doa kita yang nggak dijawab-jawab sama Tuhan, mengucap syukur aja sama Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki. Untuk kita lakukan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mengucap syukur. Katakan, Yesus engkau baik. Terima kasih untuk masalah. Terima kasih untuk setiap persoalan. Terima kasih Tuhan. Aku tahu apa yang gak baik akan mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Aku bersyukur kepada Tuhan. Karena engkau Bapa yang baik bagiku. Engkau tidak merencanakan yang tidak baik dalam hidupku. Engkau selalu memberi dan merencanakan yang terbaik dalam hidupku. Walaupun suaminya brengsek. Walaupun tokonya gak rame-rame. Walaupun banyak masalah penderitaan dalam hidup kita. Kita terus bertekun. Kita terus bersabar. Dan apa yang didapat Lea? Apa yang didapat Lea? Ini sungguh mengejutkan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Sebab itu, apa yang didapat Lea? Kejadian 49, ayat 29 kita akan baca bersama-sama. Kejadian 49. Apa yang didapatkan Lea setelah dia sabar? Kejadian 49, ayat 29 sampai 32. Saya akan bacakan. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu, dalam gua yang di ladang Mahpela yang di sebelah timur Mempre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah, istrinya. Di situ juga dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya, dan disitulah juga dikuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Saudara, di akhir hidupnya Yakub, waktu Yakub sudah menjadi tua, dia ada di tanah Mesir, Yakub mulai merasa bersalah, dia merasa sangat sekali menyesal, dan Tuhan terus memberikan belas kasihan dalam hati Yakub, mengungkapkan hal-hal yang salah dalam hidupnya, dan Yakub berpesan gini, Yusuf, nanti kalau papa mati, Yusuf ini punya mama Rahel. Mamanya Yusuf Rahel. Nanti kalau papa mati, kuburkan papa di sebelahnya Lea. Jangan di sebelah Rahel, di sebelah Lea. Kenapa? Karena Yakub mau menebus kesalahan dalam hidupnya. Dulu dia nggak pernah mencintai Lea. Tetapi setelah mati, dia ingin dikuburkan bersama-sama dengan Lea. Saudara, Bapak Ibu kasih Tuhan, pelajaran apa yang kita ambil? Selama kita hidup, mudah-mudahan Tuhan membuat kita mengerti dan kita mencintai orang-orang yang harus kita cintai. Apa yang dilakukan Yakub adalah, dia menyesal. Dia berkata, kuburkan aku di samping Lea. Aku mau dikubur, aku mau bersebelahan dengan Lea sampai selama-lamanya. Ini anugerahnya Lea. Kemudian apalagi yang didapat Lea? Bapak Ibu kasih Tuhan. Lea mempunyai 5 anak. Suku Israel ada berapa? Ada 12. Hampir separuh dari suku Israel dilahirkan oleh Lea. Luar biasa. Apalagi anugerah Lea? Tuhan Yesus Kristus harus lahir dari keturunan Lea. Sang juru selamat dunia, Allah yang menjadi manusia, sang penebus harus
dari keturunan Lea. Dia dari suku Yehuda. Yehuda anaknya Lea. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau ada hal yang pahit, hal yang gak enak dalam hidup kita. Artinya apa? Artinya Tuhan sedang menyediakan perkara-perkara dahsyat dalam hidup kita. Yesus Kristus harus lahir dari keturunan Lea. Kenapa? Karena Lea sanggup bersabar menghadapi persoalan, penderitaan dalam hidupnya. Dan Lea tidak pernah putus asa. Dia berdoa, berdoa, berdoa. Walaupun selama perkawinannya tidak dicintai suami. Tetapi Tuhan sangat mencintai Lea. Dia memperhatikan kehidupan Lea. Amin. Sebab itu jangan putus asa. Katakan sebelah kanan kirimu, jangan putus asa. Kita punya Tuhan. Tuhan yang mendengar. Tuhan yang melihat. Tuhan yang peduli. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu baik. Wah, kita jangan bersyukur karena keadaan kita baik. Tetapi waktu kita bersyukur, hal yang gak baik akan menjadi baik dalam hidup kita. Amin. Apapun juga yang diproses dengan keras akan menghasilkan kualitas yang lebih bagus dari apa yang tidak mengalami proses yang keras. Amin. Perhatikan ini. Apapun juga yang diproses dengan keras akan menghasilkan kualitas yang lebih bagus dari apa yang tidak diproses dengan keras. Amin. Jadi kalau engkau diproses dengan keras, pertama, engkau akan memiliki kualitas yang bagus. Tuhan punya rencana yang bagus dalam hidupmu. Yang luar biasa. Sebab itu jangan menyerah. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Kita naikkan pujian. Kita bersyukur untuk semua persoalan kita dan katakan jiwaku pujilah Tuhan.